Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat bertemu dengan bulan Ramadan dan kita dapat melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan, mengisinya dengan kegiatan-kegiatan peribadatan baik pada siang hari maupun pada malam hari, dan juga kita melakukan permenungan, melakukan tafakur untuk dapat menangkap makna dan hikmah dari ibadah puasa itu. Sebagaimana kita ketahui, setiap ibadah di dalam Islam itu memiliki makna intrinsik dan sekaligus makna instrumental. Seperti misalnya sholat, makna intrinsiknya adalah untuk melakukan takarrub atau pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ingatlah, janganlah kamu patuh kepadanya, maksudnya patuh kepada syaitan. Wasjud waqtarib, tetapi bersujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Jadi sholat itu adalah ibadah yang memiliki makna intrinsik, yaitu taqarrub kepada Allah. Tetapi lebih daripada itu, sholat itu juga memiliki makna instrumental, yaitu sebagai alat pendidikan agar kita selalu menjadi orang yang memiliki kesadaran berketuhanan yang mendarah daging dan membalung sumsum, yaitu orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah, zikrullah. Di dalam kitab suci Al-Quran itu disebutkan aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi sholat itu adalah untuk mengingatku. Makna intrinsik dari sholat itu adalah taqarrub, wasjud waqtarib, artinya makna yang terkandung di dalam ibadah itu sendiri, dan makna instrumentalnya adalah lidzikri, untuk mengingat Allah. Jadi dengan sholat itu kita diharapkan selalu zikrullah, selalu ingat Allah. Itulah yang saya sebut dengan kesadaran berketuhanan yang mendarah daging dan membalung sumsum. Nah, demikian juga dengan ibadah puasa yang kita kerjakan pada hari-hari ini. Ibadah puasa, makna intrinsiknya adalah sebagai pelaksanaan dari perintah Allah kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa. Maka puasa itu tergantung iman. Tidak ada puasa tanpa iman. Dan memang perintah puasa hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya. Orang yang tidak beriman tidak mendapatkan perintah untuk mengerjakan ibadah puasa. Hanya karena iman kita berpuasa. Jadi makna intrinsik
dari ibadah puasa adalah sebagai pelaksanaan atas perintah kepada orang yang beriman untuk berpuasa. Tetapi kita ketahui bersama bahwa puasa juga memiliki makna instrumental. Dengan berpuasa, maka seseorang juga akan terbangun kesadaran berketuhanan yang mendarah daging dan membalung sumsum. Beribadah puasa itu orang akan berlatih kesabaran, orang akan berlatih keikhlasan, orang akan berlatih merasakan penderitaan orang-orang lain yang kelaparan, yang kehausan, yang mengalami kesulitan, yang mengalami tekanan-tekanan dalam kehidupan. Dan karena itu maka ibadah puasa memiliki makna instrumental untuk melatih diri kita menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah, melatih kita menjadi orang-orang yang ikhlas, melatih diri kita menjadi orang-orang yang memiliki solidaritas sosial. Nah, karena itu maka ibadah puasa sebetulnya mendorong kepada para shoimin, kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa itu jiwa solidaritas yang tinggi. Dan karena itu pula maka kita sebagai umat Islam harus memiliki kemampuan untuk menangkap makna intrinsik dan makna instrumental dari ibadah puasa tersebut. Maka dari itu, kita dalam melaksanakan ibadah puasa itu harus terus-menerus tanpa berhenti, terus berusaha untuk menangkap kedua makna tersebut. Dan salah satu makna yang terpenting adalah makna solidaritas sosial. Artinya dengan ibadah puasa kita akan terlatih, kita akan dibiasakan untuk senantiasa memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap orang-orang yang berkekurangan. Karena itu maka ibadah puasa itu menjadi sarana bagi diri kita untuk melatih diri kita menjadi orang-orang yang memiliki solidaritas sosial. Islam adalah agama yang sangat menekankan kepada umatnya untuk selalu memiliki sikap filantropisme dan juga volunterisme. Filantropisme adalah jiwa kedermawanan. Volunterisme adalah jiwa kerelawanan. Jiwa kedermawanan atau filantropisme itu diwujudkan dalam kegemaran untuk berzakat, berinfak, bersedekah, berwakaf, memberikan sumbangan-sumbangan keagamaan dalam rangka untuk membantu mereka yang mengalami kesulitan, mereka yang mengalami kekurangan. Yang kedua, mendorong kita sekalian untuk memiliki jiwa volunterisme. Volunterisme adalah kerelawanan. Menjadi relawan-relawan yang memiliki semangat untuk membantu orang-orang, saudara-saudara kita, handai taulan, dan bahkan sesama umat manusia yang sedang menjadi korban dari bencana-bencana alam seperti banjir, gunung meletus, gempa bumi, erupsi, tsunami, banjir, dan sebagainya. Negara kita dikenal sebagai negara yang berada pada cincin kebencanaan. Dan oleh karena itu maka jiwa kerelawanan
itu harus ditumbuh kembangkan secara luas di seluruh penjuru tanah air. Dengan demikian, maka selalu ada segolongan masyarakat, terutama generasi mudanya, yang akan memiliki kesiapsiagaan, kesamaptaan untuk terjun memberikan bantuan-bantuan, memberikan pertolongan-pertolongan kepada para korban bencana alam. Dua hal itu sangat relevan, filantropisme dan volunterisme. Filantropisme adalah jiwa kedermawanan, volunterisme adalah jiwa kerelawanan. Keduanya itu merupakan pengejawantahan dari solidaritas sosial, dan solidaritas sosial dan kemanusiaan itu adalah hasil dari latihan-latihan yang kita lakukan selama kita berpuasa pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, maka saya dapat menyimpulkan bahwa ibadah puasa itu memiliki makna intrinsik untuk takarrub kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mengejawantahkan keberimanan kita. Yang kedua, makna instrumental, ibadah puasa itu menjadi alat pendidikan dan latihan bagi kita untuk membangun solidaritas sosial. Dan yang ketiga, solidaritas sosial yang tinggi yang dihasilkan oleh hikmah atau makna dari ibadah puasa itu menghasilkan jiwa filantropisme atau kedermawanan dan jiwa volunterisme atau jiwa kerelawanan. Dengan demikian, maka ibadah puasa itu hasilnya sangat konkret, bukan hanya bagi dirinya sendiri, melainkan juga bagi umat manusia di sekitarnya. Mudah-mudahan kita semua dapat menangkap makna dari ibadah puasa sebagai sarana kita untuk melatih diri kita menjadi orang-orang yang memiliki solidaritas sosial, filantropisme, dan volunterisme. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.